milih antara mobil listrik atau mobil bensin? Wajar banget sih, apalagi model-model baru sekarang makin bejibun. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan ini dengan panduan langsung dari salah satu pakar otomotif terbaik di Indonesia, Fitra Eri. Yuk kita cari tahu apa sih pilihan paling cerdas buat kondisi sekarang ini? Oke, kita mulai dari sesuatu yang, cukup mengejutkan. Fitra Eri loh, seorang yang kita semua hormati di dunia otomotif, ngaku terang-terangan. Ternyata saya salah prediksi. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti dia lemah. Justru ini nunjukin betapa gilanya perubahan di industri otomotif sekarang. Saking cepatnya, pakarnya aja sampai kaget. Ini dia titik awal cerita kita. Jadi, prediksi apa sih yang meleset itu? Yuk kita bedah pandangan lama yang ternyata salah total. Dan gimana ceritanya para raksasa otomotif dunia itu sempat keenakan tidur sebelum akhirnya ada disrupsi gede-gedean yang ngebangunin mereka semua. Dulu tuh skenarionya kayak gini, pabrikan Jepang dan Eropa punya jadwal yang kelihatannya santai. Mereka mikir, sampai 2030 lah kita baru pindah full ke mobil listrik. Semuanya kelihatan aman, terkendali, terencana rapi. Mereka pede banget megang setir transisi ini. Tapi ya itu tadi, rencana indah itu ambyar. Terus siapa yang bikin rencana itu ambyar? Nah, ini dia jawabannya. Merek-merek dari Cina. Mereka datang bukan cuma ngetok pintu, tapi langsung dobrak. Bikin pemain-pemain lama kocar-kacir, bener-bener nggak siap ngadepin gempuran yang sedahsyat ini. Dan kuncinya tuh di sini. Kata Fitra Eri, mobil Cina itu bukan lagi soal murah doang. Bukan. Mereka berhasil kasih mobil dengan fitur seabrek, kenyamanan top, kualitasnya juga nggak main-main. Bahkan seringkali lebih bagus. Ini kombinasi maut yang jujur aja pabrikan Eropa dan Jepang sekarang kelabakan buat ngelawan. Mau bukti seberapa dahsyat dampaknya? Lihat ini. Porsche loh, merek selegendaris itu, rela buang duit 10 triliun rupiah. Gila kan? Cuma buat batalin mencana-macan versi listrik dan balik lagi ke mesin bensin. Ini tuh kayak puter balik di jalan tol dengan biaya super mahal. Yang nunjukin kalau mereka sadar, kita nggak bisa menang kalau dipaksa main di lapangannya mobil listrik murni lawan Cina. Kok bisa sih mereka sedominan itu? Nah, menurut Fitra Eri, resepnya itu ada 4 pilar utama. Pertama, di negara mereka sendiri persaingannya berdarah-darah, jadi inovasinya ngebut terus. Kedua, pemerintahnya support abis-abisan pakai insentif. Ketiga, mereka nggak segan bajak talenta terbaik dari seluruh dunia. Dan yang terakhir, skala produksinya itu raksasa. 4 hal ini digabung, jadilah kekuasaan yang susah banget ditandingi. Oke, cukup soal global. Sekarang kita tarik ke halaman rumah kita sendiri, ke Indonesia. Disinilah argumen utama Fitra Eri jadi super relevan. Dia bilang, di Indonesia ini, masa depan mobil itu nggak cuma soal teknologi canggih, bukan. Yang paling nentuin itu justru arah kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Contoh paling gampang soal aturan yang pelin-pelin ya ini nih, soal investasi. Dulu nih aturannya jelas, kamu bangun pabrik dulu di sini, baru saya kasih insentif. Hyundai nurut tuh. Tiba-tiba aturannya ganti. Sekarang, cukup janji aja mau bangun pabrik 2 tahun lagi, insentifnya cair sekarang. Ya jelas ini enak buat pemain baru, tapi gimana nasib yang udah terlanjur patuh sama aturan lama? Bikin pusing investor kan? Jadi intinya, ini, investasi di industri mobil itu bukan recehan loh, ratusan triliun, dan buat jangka panjang banget. Makanya investor itu butuh satu hal paling penting, kepastian hukum. Kalau aturannya ganti-ganti melulu, gimana mereka mau bikin rencana buat 10-20 tahun ke depan? Susah, dan risikonya gede banget. Oke, kita geser dari urusan aturan ke kenyataan di jalanan. Karena ya, secanggih apapun mobilnya, sebagus apapun aturannya, kalau infrastrukturnya nggak siap, ya percuma. Dan ini problem nyata kita di Indonesia. Coba deh lihat angkanya. Hebohnya mobil listrik di mana-mana kan? Tapi tahu nggak, porsinya di pasar mobil Indonesia itu masih kecil banget, di bawah 10%. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simpel, karena mayoritas pembeli mobil di Indonesia itu nggak tinggal di Jakarta atau kota besar yang infrastrukturnya udah EV-friendly. Nah, ini dia bedanya langit dan bumi. Kalau kamu tinggal di Jakarta, punya mobil listrik itu enak. Pulang kerja, colok di rumah, besok pagi penuh. Kena ganjil genep, santai, bebas lewat. Tapi coba bayangin kamu tinggal di daerah. Mau ngecas di mana? Susah, antri, lama lagi. Keuntungan ganjil genap juga nggak ada. Jadi, buat mereka mobil listrik itu, jujur aja, masih ribet. Jadi kesimpulannya udah jelas banget. Kalau pemerintah serius mau mobil listrik ini jadi mobilnya semua orang, bukan cuma orang kota, PR terbesarnya ya cuma satu. Bangun infrastruktur listrik yang merata dan bisa diandalin. Dari Sabang sampai Merauke. Titik. Tanpa itu, mobil listrik ya bakal tetap jadi mainan orang-orang kota aja. Oke. Kita udah lihat gambaran besarnya.
Dari Cina sampai regulasi di sini. Sekarang, bagian paling penting buat kita semua. Jadi sebagai konsumen, pilihan paling cerdas sekarang ini apa dong? Menurut Fitra Eri, untuk saat ini juaranya itu mobil hybrid. Kenapa? Karena ini solusi jalan tengah yang paling pas. Iritnya dapat, jauh lebih irit dari bensin biasa. Tapi fleksibilitasnya juga dapat. Mau keluar kota, nggak perlu pusing mikirin ngecas di mana ya. Nggak ada tuh yang namanya range anxiety. Bener-bener praktis dan nggak bikin repot. Biar gampang, kita lihat tabel ini. Kalau kamu butuh mobil yang bisa diajak kemana aja tanpa mikir, ya mobil bensin atau hybrid jagonya. Kalau mau irit ongkos harian buat BBM atau listrik, mobil listrik jelas menang telak. Nah, tapi kalau kamu paling takut harga jualnya anjlok, waspada. Mobil listrik risikonya paling tinggi saat ini. Ini nih, peringatan penting banget dari Fitra Eri. Anjloknya harga jual mobil listrik itu bisa dalam banget. Kenapa? Teknologinya lari kencing banget. Mobil yang kamu beli hari ini, setahun lagi bisa kerasa jadul. Nah, tipsnya gimana? Kalau emang ngebet banget pengen punya mobil listrik, coba deh cari yang harganya di bawah 500 juta. Jadi, kalaupun nanti harga jualnya turun, ruginya nggak bikin nangis. Sebagai penutup, coba kita pikirin bareng-bareng. Masa depan mobil di Indonesia ini nanti bakal lebih dibentuk sama apa sih? Apakah sama teknologi yang makin canggih dan gila-gilaan? Atau sama arah kebijakan pemerintah yang konsisten? Atau malah pelin-pelan? Ini pertanyaan kunci yang jawabannya bakal nentuin siapa pemenang sejati di jalanan Indonesia nanti. Gimana menurut kamu, makin gila ya perkembangan dunia otomotif sekarang? Kalau kamu nggak mau ketinggalan update terbaru seputar mobil listrik, teknologi canggih, dan tren otomotif setiap harinya, langsung aja klik tombol subscribe ke Automore Channel sekarang juga. Karena di Automore Channel, kita bakal kupas tuntas semua hal seru di dunia otomotif, ringan, cepat, dan pastinya informatif. See you di video berikutnya.